Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Yeay! Untuk video kali ini guys, aku tuh nggak akan menceritakan tentang masalah make up, tapi aku ingin menceritakan masalah apa yang pernah aku rasakan dan apa yang aku ingin sharingkan kepada kalian sesuai dengan judulnya, yaitu gimana rasanya KB menggunakan IUD. Nah, jadi guys, sebenarnya gini, latar belakangnya kenapa aku KB itu karena aku tuh udah menikah dan udah punya anak. Anakku tuh usianya sekitar saat ini tuh sekitar 1,5 tahun. Nah, aku itu kan manusia aktif secara seksual. Terus nggak mau dong kalau misalnya jarak, aku sendiri meyakini aku belum pengen untuk jarak anak itu terlalu dekat gitu. Akhirnya aku mencari alternatif untuk melakukan KB. Nah, sebenarnya macam KB itu banyak banget guys. Mulai dari KB IUD, KB suntik, KB pil, KB susuk, KB KB suntik, susuk, pil, IUD, vasektomi, tubektomi, itu macamnya banyak banget. Nanti aku tulis di sini ya. Nah, terus kenapa sih akhirnya aku itu memutuskan untuk KB menggunakan KB IUD gitu? Karena yang pertama, KB IUD itu menurutku KB yang nggak perlu jangka pendek untuk untuk berulang-ulang gitu. Karena kalau KB pil itu kita tuh harus minum pil tiap hari gitu, setiap hari seperti itu. Terus kalau KB suntik, terus itu jadi kayak siap 3 bulan sekali, 1 bulan sekali itu harus suntik ke dokter atau ke puskesmas untuk di KB suntik. Terus kalau susuk itu sama juga. Jadi rata-rata itu KB itu yang pil, suntik, susuk itu tuh kayak merubah hormon kita, merubah hormon supaya kita tuh jadi mencegah untuk kehamilan gitu. Nah, karena hormonku itu kan nggak stabil. Sejak dulu tuh aku tuh kayak mensnya sering nggak teratur, terus kadang kalau mens lama banget, terus banyak hal yang menyebabkan aku tuh kayak sepertinya tidak cocok untuk menggunakan KB-KB yang berhubungan dengan hormon gitu. Akhirnya aku memutuskan IUD gitu. Terus kenapa nggak vasektomi dan tubektomi? Itu kayaknya menurutku masih kayak sesuatu hal yang perlu dipikirkan matang-matang gitu. Kalau cuman sekedar IUD kan ya prosesnya memang agak sedikit lumayan lah, agak menyeramkan. Ya nggak menyeramkan, tapi itu sangat paling pas denganku. Jadi guys, KB IUD itu bisa dilakukan di mana aja. Bisa dilakukan di puskesmas, di bidan, ataupun di rumah sakit. Tentunya segala layanan rumah sakit itu kan berbeda fasilitas, juga berbeda harga dong. Nah, aku akhirnya memutuskan untuk melakukan KB di puskesmas. Kenapa aku memutuskan KB di puskesmas? Karena menurutku aku itu kan masih pengen punya anak lagi. Terus kayak sebenarnya aku berpikir aja mindsetku, KB di mana aja sama aja, karena prosesnya KB itu tuh kalau IUD itu tetap sama aja, nggak akan terus kalau di dokter terus kalian rasa nggak enak gampang gitu, nggak juga. Jadi sebenarnya itu tuh sama aja. Akhirnya memutuskan untuk KB di puskesmas. Terus biayanya juga terjangkau guys. Kalau kalian KB di KB di rumah sakit itu harganya ada yang sekitar 500, ada yang sampai 1 juta gitu. Kalau di puskesmas sangat murah guys, cuma 60.000. Jadi aku kemarin tuh KB IUD tuh cuma 60.000. Itu tuh karena aku tuh nggak pakai jaminan apapun, jadi aku bayar mandiri dan bayarnya itu cuma 60.000. Murah banget tuh guys, 60.000 bisa mencegah kehamilan. Tapi KB IUD ini hanya bisa dilakukan kalau kalian udah punya anak ya guys. Jangan coba-coba kalau kalian belum punya anak. Terus siapa sih yang bisa KB itu? Nah, kalau dan kapan waktunya? Sebenarnya KB IUD itu semua orang yang udah menikah, dan biasanya rata-rata disarankan yang udah punya anak. Yang punya anak itu melakukan KB IUD. Tetapi waktu yang disarankan untuk KB IUD itu rata-rata setelah kalian hari ke-5 atau hari ke-6 kalian menstruasi. Jadi memang malah pada posisi kalian tuh waktu mau selesai mens. Kalau selesai mens itu kan kayak ada flag-flag gitu. Nah, itu
itu tuh waktu yang paling enak dan paling aman untuk kalian melakukan KB IUD. Karena alasannya adalah waktu aku tanya di puskesmas itu, karena kalau di puskesmas itu kan nggak ada USG, jadi takutnya kalau kalian pas nggak selesai mens atau belum selesai mens itu tuh takutnya kalian tuh hamil gitu waktu dipasang KB IUD. Jadi paling aman waktu yang istilahnya bodonnya, gampangnya. Jadi tuh waktu kalian tuh udah selesai waktu setelah menstruasi, kan nggak mungkin kan habis menstruasi langsung hamil gitu. Jadi hari ke-5 atau hari ke-6, dan itu tuh malah kayak masih ada cairan, katanya lebih gampang atau lebih fleksibel untuk dilakukan atau dimasukkan IUD-nya itu. Kalau kemarin aku tanya di puskesmas, itu sebenarnya alatnya itu sebenarnya fungsinya tuh sama dan bentuknya juga hampir sama, tetapi kayak obat aja sih, kadang kan ada kayak yang generik, ada yang harganya lebih mahal. Nah mungkin bedanya itu, tetapi fungsinya tuh sama-sama untuk mencegah kehamilan. Jadi menurutku kayaknya nggak masalah deh mau di puskesmas atau dimanapun, yang penting kalian yakin. Kalau kalian yakin di puskesmas ya lakukan aja di puskesmas, tapi kalau kalian punya duit lebih nih, aku pengen di bidan biar lebih enak atau lebih apa, ya bisa sih kalian lakukan di bidan. Atau aku pengen buat fasilitas yang enak, ketemu dokter. Kalau di rumah sakit kan ketemu dokter. Nah itu, dan kalian yakinnya atau mantapnya kayak gitu, nggak ada masalah juga. Jadi keputusan mau di mana tempat IUD itu terserah kalian, tapi yang aku sarankan yang penting itu terpercaya, itu aman, steril, bersih, itu saja sih. Jadi mau dimanapun itu sebenarnya sama aja. Terus kita masuk ke prosesnya. Jadi sebenarnya kalau aku tuh lucu, aku itu malah pernah ditolak waktu datang ke puskesmas ya, karena aku tuh habis nggak tahu kan kalau ternyata harus habis setelah mens. Terus aku tuh ya datang aja ujuk-ujuk ke puskesmas. Jadi kalau di puskesmas, aku di puskesmas Danurejan itu tuh kayak ada jadwalnya setiap hari Kamis. Di sana tuh di puskesmas Danurejan 1 terutama, itu tiap hari Kamis itu untuk melayani ibu KB. Nah aku tuh udah langsung ke sana aja, ada PD, ada daftar dan segala macam, udah ditensi segala macam. Terus masuk ke ruangan dong, ditanyain, Mbak Okta, udah ini belum? Kan namanya aku kan Oktavian tadi, jadi kadang kalau orang nggak tahu panggil namanya Mbak Okta. Mbak Okta udah mens belum? Belum Bu, aku mensnya masih kayaknya udah ini lewat. Terus bulan ini udah mens belum? Belum Bu. Oh nggak bisa, kalau di sini itu pasang KB IUD itu harus setelah menstruasi atau pas hari flag kelima, waktu udah flag, waktu hari kelima atau hari ke-6 atau hari ke-7. Baiklah. Terus aku dengan muka yang aneh gitu akhirnya pulang. Terus ditanyain orang rumah, udah KB apa, mau aku nggak boleh KB gitu. Terus akhirnya ya wes, aku menunggu sampai hari menstruasi dan hari itu tidak tiba. Terus guys, aku deg-degan sumpah serius, walaupun aku tuh udah searching, udah googling, udah tanya-tanya, ibuku kan juga di KB IUD gitu, tanya-tanya rasanya gimana ya, mereka menjawabnya oh enak, santai aja, relax gitu. Dan ternyata aku jadi keinget rasanya guys. Jadi udah nih, aku udah pendaftaran dan segala macam, udah ditensi dan segala macam, udah memang masih kayak ada bekas-bekas flagnya itu, jadi aman-aman aja. Jadi kita tuh didudukkan di kursi yang kaki kita itu bisa ngangkang di atas gitu. Terus benar-benar seriusan, benar-benar yang kita tuh harus, aku tuh berpikiran bahwa aku percaya dengan apa yang bidannya itu lakukan, dan aku tuh udah yang trusted aja, pokoknya aku percaya, aku yakin gitu. Aku nanti siap ya, siap, aku udah siap lahir batin segala macam, aku siap. Udah dibuka celana, terus kita dipekangkangin gitu, jadi kayak ayam ingkung gitu, kayak ayam yang gitu diplekein gitu kan. Terus udah kelihatan udah dibuka dan segala macam. Terus siap, tarik nafas, aku diliatin tapi sebelumnya. Terus aku suruh tarik nafas, suruh relax, suruh tenang, suruh nggak mikirin hal-hal yang buruk, pokoknya pikirkan hal-hal yang menyenangkan gitu. Baik Bu, ini caranya. Lalu langsung aku nanya, terus ini caranya gimana ya? Caranya itu adalah kalian akan dimasukkan alatnya itu bentuknya cocor BPI itu. Terus nanti vagina kita tuh akan dimasukin alat itu dan akan didongkrak, jadi akan kebuka, vagina kalian akan kebuka gitu. Lalu dengan kayak sedotan gitu, alatnya itu akan dimasukin dan ditarik. Nah itulah. Terus dia bilang gitu, terus kok kayaknya simpel banget ya, kayaknya gampang banget, kayaknya aku tuh bisa melewati itu, bisa lah, aku yakin gitu. Terus
lihatlah aku alat itu, langsung stres langsung ya ampun gila say, langsung apa yang aduh ngeri deh nih, ini alat mau dimasukin di vaginaku gitu. Dan bidannya tuh santai aja mau ngeliat bentuk vaginamu kayak apa, mungkin kan dia udah ya wes santai aja. Terus ya aku relax, aku berusaha tenang, aku berusaha tarik nafas, aku berusaha menenangkan diriku, dan akhirnya dibukalah si vagina itu, dimasukin alatnya kerasa guys. Dan itu kalau kalian semakin pikirannya semakin stres, semakin yang tegang, itu malah nggak bisa buka gitu. Jadi benar-benar aku relax, aku tarik nafas dalam, dimasukin alat itu masih rasa kalau aku ceritain terus dibuka, prek, dibuka sampai alat itu masuk, dimasukin badan, dimasukin kayak sedotan, kita diliatin itu expirednya kapan, sebelumnya diliatin expirednya sampai kapan, terus dimasukin deh. Udah dimasukin, nggak kerasa waktu kayak gitu, terus dikeluarin, udah cuman gitu doang. Tapi mengalami proses itu tuh rasanya luar biasa. Dan aku tuh nanya gitu loh sama teman-temanku yang juga di rumah sakit yang mahal banget, yang sampai jutaan itu pasang IUD, ya sama aja kok prosesnya, ya digituin juga. Jadi aku merasa ya sudah sih, kayaknya di sini juga baik-baik aja gitu. Dan ternyata terus habis itu udah selesai, terus dikasih lah beberapa resep. Nah katanya kalau KB IUD itu memang juga sama dengan KB-KB yang lain, itu bisa cocok atau enggak di kamu. Bisa jadi ini cocok di kamu, enggak cocok di kamu, karena ada beberapa juga pasien yang wanita-wanita yang lain yang di KB IUD itu bisa copot sendiri, terus tetap bisa hamil, terus punggungnya rasanya sakit gitu, sakit yang bener-bener kayak sakit banget gitu. Nah setelah aku melakukan IUD, aku memang ngerasain guys, di punggungku tuh kayak ada sesuatu yang nggak nyaman gitu, aneh, kayak apa ya, kayak nyeri tapi nggak nyeri juga, tapi terus kayak itu tuh nggak nyaman gitu. Terus si bidannya itu setelah dilakukan itu dia ngasih aku obat untuk pereda anti nyeri. Jadi biar katanya dalam 1 atau 2 hari sampai 3 hari maksimal itu tuh akan kerasa nyerinya. Dan ternyata bener guys, jadi kayak ada nggak nyaman dulu tubuh kita tuh, kayak aneh. Kalau di vaginanya enggak, kalau aku ngerasanya di bagian punggung, di bagian punggung tuh kayak kayak mau lahirin dulu, rasanya tuh sakit gitu loh. Tapi akhirnya terus aku berpikiran gini, bahwa ini adalah sesuatu hal yang sudah aku putuskan dengan matang. Aku tanpa paksaan melakukan IUD, dan ini memang aku pengen. Jadi aku tuh tetap bersikukuh aku bakal menggunakan IUD karena ini yang paling pas buat aku. Akhirnya ya udah, setelah 3 hari lewat dan biasa-biasa aja itu. Terus gimana rasanya waktu dilakukan hubungan seksual? Jadi setelah pasang IUD, kita itu setelah 3 hari disuruh melakukan hubungan seksual. Nah dilakukan hubungan seksual supaya, karena itu kan ada benangnya guys, itu rata-rata ada pasangan yang tidak nyaman ketika si penis itu masuk vagina dan kena benang itu, karena rasanya katanya serkit-serkit gimana gitu. Nah nanti kalau ada ketidaknyamanan, itu bisa benangnya dipotong atau dibenerin. Nah setelah aku dengan suamiku, terus kita berkomunikasi gimana, ternyata dia aman-aman aja. Nah terus kapan dong mau dicopot IUD-nya itu? Rencananya sih IUD itu tuh ada jangka waktunya juga. Jangka waktunya itu rata-rata 5 tahun, rata-rata 5 tahun. Kalau dulu bisa sampai 10 tahun apa-apa, tapi sekarang tuh cuma 5 tahun. Nah itu tuh sebaiknya diganti gitu IUD-nya. Nah aku kemarin memikirkan ya mungkin jaraknya sekitar 2-3 tahun lah aku punya anak lagi sampai dicopot. Terus ada keluhan nggak? Selama ini sih nggak ada keluhan. Selama ini tuh baik-baik aja. Dan aku kemarin kapan hari itu sempet kontrol karena ada ketidaknyamanan yang itu tuh kayak mengganggu aku. Ternyata itu tuh bukan di IUD-nya itu. Memang benangku agak ngelewer, cuman ngelewer ke bawah, tapi itu bukan karena IUD-nya, karena ada masalah lain tuh. Jadinya menurutku it's sangat enak gitu, jadi kayak nggak ngerasa pakai apa-apa, tetapi kita nggak khawatir waktu berhubungan seksual dengan suami kita. Terus memang prosesnya tuh kayak agak menyiksa atau sakit, tetapi setelah itu tuh gampang. Apalagi kalau kalian udah ngerasain lahiran normal tuh sebenarnya nggak sakit banget gitu. Jadi
aku sarankan itu sharingku guys. Jadi aku tuh sangat merasakan kenyamanan menggunakan IUD, dan aku tuh senang gitu loh jadi wanita yang sudah melakukan KB dan menggunakan IUD, karena nggak semua wanita mau dan sanggup atau melakukan IUD itu. Aku merasa strong woman karena udah pasang KB IUD. Jadi buat kalian guys mungkin yang melihat ceritaku hari ini, semoga membantu kalian yang ingin memutuskan kapan mau IUD, di mana mau IUD, bagaimana rasanya. Rasanya itu 5 menit tapi manfaatnya jangka panjang, seriusan. Rasanya sakitnya itu cuma 5-10 menit dipasang, tetapi kalian merasakan efek jangka panjang. Oke guys, thank you telah melihat videoku. Bahagia selalu. Bye.